Halo, selamat datang di pembahasan khusus buat kamu. Kita udah terima semua materi perjalanan 7 hari tentang kesehatan mental yang kamu bagikan. Keren banget. Keren banget, betul. Jadi misi kita hari ini adalah menyambungkan semua benang merah dari ketujuh video itu. Biar kita bisa menutup Januari ini dengan semangat dan pemahaman baru. Betul sekali. Anggap aja kita lagi merakit puzzle gitu ya. Dari 7 kepingan yang udah kamu kumpulkan, biar gambaran besarnya jadi jelas dan utuh. Oke, setuju. Kita akan bongkar intisari paling pentingnya, supaya gampang diingat dan bisa langsung kamu terapkan. Nah, kita mulai dari fondasi paling dasar kali ya, yang dibahas di video hari pertama, yaitu mengenali kapan sebenarnya mental kita sedang butuh perhatian lebih. Oke, mari kita mulai dari situ. Video hari 1, judulnya kan Tanda Kesehatan Mental Kamu Sedang Tidak Baik. Sering dianggap biasa. Ini penting banget, karena gejalanya sering kita sepelekan. Sering sekali. Ada satu yang menurutku paling menipu, yaitu kelelahan yang nggak hilang-hilang. Padahal rasanya udah cukup istirahat. Apa bedanya sih capek biasa sama capek yang ini? Nah, itu pertanyaan kunci. Kalau capek biasa, itu kan capek fisik. Kamu habis olahraga, kerja seharian, terus kamu tidur cukup, besoknya seger lagi. Betul. Tapi kelelahan yang jadi tanda ini sifatnya emosional dan mental. Kamu bisa aja tidur 8 jam, tapi pas bangun rasanya kayak belum istirahat sama sekali gitu. Ah iya. Kayak energinya nggak terisi ulang ya? Tepat. Energi mentalmu terkuras habis. Ini bukan lagi soal fisik, tapi soal baterai internalmu yang udah di level merah. Masuk akal. Selain itu, di video juga disebut soal jadi gampang marah atau super sensitif. Hal kecil yang biasanya nggak masalah, tiba-tiba bisa bikin meledak. Betul. Ini juga sering banget dianggap, lagi PMS, atau lagi banyak pikiran aja. Padahal ini sinyal kan? Tepat. Itu adalah tanda bahwa kapasitas kita untuk menoleransi stres itu udah sangat tipis. Bayangin aja sebuah gelas yang udah hampir penuh. Oke. Dikasih setetes air lagi aja langsung tumpah. Nah, amarah atau sensitivitas berlebih itu adalah tumpahannya. Gejala lain yang sering barengan itu gangguan pola tidur, nafsu makan, terus menarik diri dari pergaulan. Jadi malas ketemu orang ya? Iya, betul. Terus sulit konsentrasi atau yang sering disebut brain fog. Dan yang paling serius, itu muncul perasaan tidak berguna atau putus asa. Oke, jadi ada 6 tanda utama. Pertanyaannya, kapan kita harus benar-benar khawatir? Karena kan semua orang kadang-kadang ngerasain salah satu dari itu. Nah, aturan praktis yang bisa kamu pakai itu ini. Kalau kamu mengalami 3 atau lebih dari gejala-gejala tadi secara konsisten. 3 atau lebih ya? Iya, hampir setiap hari selama lebih dari 2 minggu. Nah, itu sinyal yang sangat jelas untuk bertindak. Apalagi data dari salah satu sumbermu nunjukin 27% Gen Z di Indonesia itu selalu merasa kelelahan. Jadi ini umum banget. Wow, 27% itu besar sekali. Besar. Yang menarik di sini adalah betapa pentingnya deteksi dini. Sama kayak kesehatan fisik, makin cepat kita sadar, makin mudah dan cepat proses pemulihannya. Jangan tunggu sampai parah. Melihat daftar tanda-tanda tadi, terutama soal sulit konsentrasi dan cemas, itu langsung ingetin aku ke topik video hari kedua, overthinking. Biang keladinya. Betul. Videonya kan judulnya, Kenapa Pikiran Kita Tidak Bisa Diam? Dan di situ dijelaskan ada alasan ilmiahnya. Bukan cuma kita yang lemah karena nggak bisa stop mikir. Benar sekali. Dan ini insight yang penting. Overthinking itu bukan kegagalan personal, tapi ada proses biologis di baliknya. Nah, di video itu disebut ada bagian otak namanya default mode network yang katanya terlalu aktif. Itu apa sih? Bisa dijelaskan lebih sederhana? Tentu, anggap aja ini mode idle atau mode melamun di otakmu. Saat kamu nggak lagi fokus ngerjain sesuatu, bagian ini aktif. Normalnya gitu. Oke. Tapi pada overthinker, mode ini jadi hyperaktif. Otakmu bukannya istirahat, tapi malah terus-terusan muter ulang kenangan buruk atau khawatir soal masa depan secara berlebihan. Ditambah lagi amigdala, si alarm emosi, jadi sensitif banget. Jadi setiap pikiran negatif rasanya kayak ancaman beneran ya? Persis. Makanya kita jadi susah fokus sama apa yang ada di depan mata. Oke, jadi ini bukan kita yang terlalu banyak mikir, tapi otak kita yang secara fisik kejebak dalam mode siaga dan melamun.
Pantesan solusinya bukan cuma berpikir positif, tapi melakukan sesuatu yang fisik, kayak teknik STOP di video itu. Betul. Teknik ini efektif banget karena langsung menargetkan sistem saraf. Kita bedah ya. S yang pertama itu stop. Berhenti total dari apapun yang kamu lakukan, terus ambil napas dalam. Jadi beneran berhenti fisik gitu ya? Iya, berhenti. Kamu kayak nekan tombol pause di siklus pikiran yang muter-muter itu. Lalu T, take note. Sadari dan kasih label. Maksudnya gimana tuh? Kamu bilang ke diri sendiri, oke, ini cuma overthinking, ini bukan kenyataan. Memberi label seperti ini menciptakan jarak psikologis. Kamu jadi pengamat pikiranmu, bukan lagi tenggelam di dalamnya. Oke. Selanjutnya, O, observe. Rasakan sensasi fisik di tubuh. Dada sesak, perut mulas. Ini kayak mengalihkan perhatian ya? Tepat sekali. Ini mengalihkan fokus dari pikiran abstrak ke sensasi fisik yang nyata saat ini. Kamu bawa kesadaranmu kembali ke tubuh. Dan terakhir, P, proceed. Lanjutkan dengan melakukan sesuatu yang konkret. Betul. Sentuh meja di depanmu, rasakan teksturnya. Atau berdiri dan jalan sebentar. Ini maksa otak keluar dari mode melamun dan kembali ke dunia nyata. Ini nyambung banget ke pesan utama video hari ketiga. Kesehatan mental bukan soal lemah mental. Ini yang sering jadi penghalang kan? Banget. Orang merasa kalau mereka punya masalah mental, artinya mereka lemah, kurang iman, atau kurang bersyukur. Padahal, seperti yang baru kita bahas, ini soal biologi. Mari kita hancurkan mitos ini deh. Mitos pertama, masalah mental itu kelemahan karakter. Medis yang melibatkan biokimia dan struktur otak. Sama kayak diabetes, itu kondisi medis pankreas. Nggak ada hubungannya sama kuat atau lemahnya karakter. Oke, jelas. Mitos kedua, kalau aku cukup kuat, aku pasti bisa atasi ini sendiri. Nah, ini yang bahaya. Faktanya, kemauan keras aja nggak bisa memperbaiki ketidakseimbangan kimia di otak. Justru, stres kronis yang dibiarkan, itu terbukti secara ilmiah bisa merusak bagian otak yang namanya prefrontal cortex. Tunggu. Jadi stres kronis itu beneran bisa merusak bagian otak secara fisik? Bukan cuma perasaan aja? Betul sekali. Stres kronis melepaskan hormon kortisol berlebihan yang jangka panjangnya bisa jadi racun buat sel-sel saraf, terutama di area memori dan kontrol emosi. Wow. Makanya, mitos ketiga, bahwa cari bantuan profesional itu artinya menyerah, itu salah kaprah banget. Faktanya, itu tanda kekuatan, kecerdasan, dan keberanian. Tapi kenyataannya masih banyak yang ragu ya? Benar. Dan jika kita hubungkan dengan gambaran yang lebih besar, Gen Z memang generasi yang paling terbuka soal ini. Tapi ada data menarik dari sumbermu. Meski terbuka, cuma sekitar 8% yang benar-benar mencari bantuan profesional. Sedikit sekali ya? Sedikit. Jadi, normalisasi percakapan ini krusial banget. Mengatakan aku butuh bantuan harusnya sama normalnya dengan bilang aku butuh obat flu. Bicara soal bantuan, video hari keempat ngebahas self-healing. Kalimat pembukaannya menarik. Vibes dan kristal mungkin terasa menyenangkan, tapi ini yang benar-benar terbukti secara ilmiah. Haha, iya. Jadi apa aja sih aktivitas self-healing yang beneran ada dasarnya? Sumbermu menyebutkan 5 hal dengan bukti ilmiah kuat. Pertama, gratitude practice, atau latihan bersyukur. Menulis jurnal syukur gitu ya? Betul. Kedua, movement atau olahraga ringan. Ketiga, journaling ekspresif, nulisin perasaan tanpa filter. Keempat, latihan pernafasan atau mindfulness. Dan kelima, koneksi sosial yang berkualitas. Oke, ini semua terdengar positif. Tapi di video itu juga ada peringatan penting. Self-healing ini bisa jadi pedang bermata dua, kan? Tepat sekali. Poin pentingnya di sini adalah penekanan bahwa self-healing itu suplemen bukan pengganti bantuan profesional. Oke, suplemen ya, dicatat. Bahayanya muncul ketika orang terjebak pseudoscience. Misalnya, percaya visualisasi aja bisa nyembuhin depresi berat. Ini bisa menunda orang dapat penanganan medis yang tepat, yang akhirnya malah bikin gejalanya makin buruk. Jadi formulanya jelas ya, bukan pilihan antara satu atau yang lain. Persis, rumus pemulihan yang efektif itu. Bantuan profesional plus kebiasaan harian yang sehat. Keduanya kerja bareng. Terapi dan obat itu menstabilkan kimia otak, sementara kebiasaan harian membangun ketahanan mental jangka panjang. Oke, kita udah bahas tanda awal, overthinking, stigma, dan self-healing. Sekarang, kita bahas kondisi spesifik dari video hari kelima yang sering disalahartikan, burnout. Betul. Judulnya kan, capek secara mental tapi nggak tahu kenapa.
Gimana cara kita bedain antara cuma capek dengan burnout yang sesungguhnya? Perbedaan kuncinya jelas banget. Lelah biasa itu membaik setelah istirahat. Kamu libur akhir pekan, tidur cukup, hari Senin seger lagi. Oke, Emlisi, kalau burnout, istirahat nggak lagi efektif. Kamu bisa tidur 10 jam, tapi bangun tetap merasa terkuras, sinis, dan nggak termotivasi. jadi percuma ya istirahatnya? Analogi yang bagus itu baterai ponsel. Kalau cuma lelah, bateraimu lemah, tinggal di-charge. Kalau burnout, bateraimu rusak. Mau di-charge semalaman pun, paginya tetap drop. Wow, analogi yang jelas banget ya. Dan burnout ini bukan cuma soal capek kan? Ada elemen-elemen lain? Benar. Ada 3 pilar utama. Pertama, kelelahan emosional yang ekstrim. Kedua, sinisme. Kamu mulai merasa jauh dari pekerjaanmu, jadi lebih negatif. Ketiga, efektivitas yang menurun drastis. Kamu merasa nggak kompeten lagi. Untuk Gen Z, video itu nyebutin ada pemicu yang sangat spesifik ya? Betul. Ada tekanan dari konektivitas digital 247 yang bikin kita ngerasa harus selalu on. Terus FOMO, fear of missing out dari media sosial, dan budaya serba cepat yang disebut hurry sickness. Nah, intervensi ini membawa kita ke pertanyaan krusial dari video hari ke-6. Kapan kita perlu ke psikolog? Sering banget kita mikir ke psikolog itu cuma buat yang sakit jiwa atau udah parah banget. Itu mitos yang paling menghambat. Faktanya, makin awal kita cari bantuan, hasilnya bakal jauh lebih baik. Ini kayak ngerawat gigi, kita ke dokter gigi buat cek rutin, bukan nunggu sampai gigi berlubang besar dan sakit luar biasa. Perbandingan yang bagus. Oke, jadi kapan waktu yang tepat untuk mempertimbangkannya? Ada 4 patokan utama. Pertama, kalau gejala-gejala di awal tadi berlangsung konsisten lebih dari 2 minggu. Oke, 2 minggu. Kedua, kalau fungsi sehari-harimu mulai terganggu, nilai anjlok, performa kerja menurun. Ketiga, hubungan sosial mulai terpengaruh. Dan terakhir, kalau cara-cara yang biasa kamu pakai buat atasi masalah udah nggak efektif lagi. Penting juga untuk tahu harus ke siapa. Bisa dirangkum singkat bedanya psikolog, psikiater, dan konselor. Tentu, sederhananya gini, psikolog fokus pada terapi bicara, tanpa obat. Psikiater itu dokter medis, jadi bisa mendiagnosis dan meresepkan obat. Kalau konselor, biasanya bantu masalah spesifik, kayak karir atau hubungan. Oke, jadi beda-beda ya fungsinya? Betul, dan poin terpentingnya adalah data ini. Intervensi dini itu tingkat keberhasilan pemulihannya bisa sampai 80%. Jangan nunggu sampai krisis. Oke, setelah semua pemahaman ini, video hari ke-7 menutupnya dengan sangat positif dan praktis. 3 hal kecil yang bisa kamu lakukan untuk menjaga mental hari ini. Ini bagian, oke, jadi apa yang bisa aku lakukan sekarang juga? Benar, ini soal membangun kebiasaan mikro yang dampaknya besar. Yang pertama itu jurnal syukur, 5 menit sebelum tidur. Tulis 3 hal yang kamu syukuri hari itu. Sekecil apapun ya? Sekecil apapun. Secara neurologis, ini melatih otakmu buat keluar dari mode fokus pada masalah dan mengaktifkan pusat penghargaan. Yang kedua, latihan napas 5 menit. Pakai teknik box breathing. Tarik nafas 4 hitungan, tahan 4, hembuskan 4, tahan 4. Kedengarannya simple, tapi kenapa ini efektif banget? Karena ini tombol riset biologis tercepat yang kita punya. Pernapasan kayak gini secara langsung mengaktifkan mode tenang tubuh kita. Dalam hitungan menit, ini bisa nurunin detak jantung dan respon stres. Cuma 5 menit ya, bisa banget dicoba. Dan yang ketiga, koneksi atau gerak selama 15 menit. Betul. Bisa telepon teman atau jalan santai keliling kompleks. Keduanya itu antidepresan alami yang paling kuat. Dukungan sosial melepaskan oksitosin, gerakan fisik melepaskan endorfin. Jadi 3 langkah ini punya dasar ilmiah yang kuat banget. Luar biasa. Jadi, kalau kita tarik benang merah dari semua pembahasan 7 hari ini, kesimpulan utamanya adalah kesadaran itu langkah pertama. Langkah pertama yang paling penting. Dan ini tentang memahami bahwa kesehatan mental itu soal biologi, bukan kelemahan. Yang terpenting, ini bukan tujuan akhir, tapi sebuah praktek harian. Aku suka banget kutipan ini. Kesehatan mental bukanlah sebuah destinasi, melainkan sebuah praktek harian untuk merawat diri. Tepat sekali. Januari dimulai dengan kesadaran. Mari kita tutup bulan ini dengan aksi dan harapan. Setelah mendengar semua ini, ada satu pertanyaan reflektif nih buat kamu yang dengerin. Apa tuh?
dari semua langkah kecil yang kita diskusikan, mana satu hal kecil yang akan kamu lakukan untuk dirimu sendiri minggu ini? Bukan nanti, bukan kalau sempat, tapi satu hal pasti yang akan kamu mulai. Sebuah pertanyaan yang kuat untuk direnungkan. Dan ingatlah ini, kamu tidak sendirian. Kamu berhak mendapat dukungan. Dan kamu jauh lebih kuat dari yang kamu bayangkan.